pertanyaan terkait dengan menikah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad yang berkaitan tentang apa yang harus kita lakukan dari semenjak kecil atau dari semenjak kita dilahirkan sampai kita dewasa. Dan ini juga ilmu buat para orang tua. Kalau Allah berikan kepada kita keturunan, maka yang pertama yang perlu kita lakukan daripada kesunahan-kesunahan adalah mengadani. Mengadani. Jangan kalau punya bayi baru lahir, diadzan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kemudian setelah itu akikah. Akikah niku sunnah. Nggih, akikah sunnah. Jangan salah paham, banyak orang yang salah paham memahami akikah niku wajib. Sehingga kalau mau punya anak niku mikir-mikir 2 kali. Jadi apalagi kalau anaknya laki tambah pusing dia, nggih. Oh iki kudu tuku kambing loro nih, nggih. Sunnah. Kapan sunnahnya? Sunnahnya yang dikukuhkan di hari ke-7. Afdolnya di hari ke-7 kelahiran. Di hari ke-7 itu akikah sekaligus tasmiyah, kasih nama. Loh gimana Beb? Kalau namanya bahkan sebelum lahiran sudah kami persiapkan, itu sudah menjadi kebiasaan orang tua. Tidak jadi masalah. Ibarat peresmiannya niku pas hari ke-7 sama masjid niki nggih. Masjid ini dibangun setahun ya. Setahun. Jenengan sudah paham kalau ini bakal jadi masjid. Kira mboten? Tapi peresmiannya setelah setahun semuanya selesai diresmikan. Ya sama seperti itu. Peresmian nama anak kita di hari ke-7. Kemudian memotong rambut. Rambut tahnik. Tahnik itu baik dari kurma ataupun dari madu. Kalau kurma dikunyah oleh orang yang soleh, ulama, ustadz, orang-orang yang baik, yang soleh, banyak ibadah, kemudian dimasukkan ke mulut bayi kita dengan jari beliau-beliau atau dengan madu, dulit madu dengan jarinya para ulama, orang-orang soleh dimasukkan ke mulut bayi. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu terus dibimbing, umur 7 tahun wajibkan untuk sholat. 7 tahun kata Nabi Muhammad, muru auladakum bis sholah. 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat. Nah, 7 tahun itu kira-kira kalau sekolah kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu sudah wajib sholat 5 waktu. Loh kok bisa wajib Beb? Kan belum balik. Benar. Orang diwajibkan sholat itu kalau sudah balik. Tapi kalau jenengan nunggu anak jenengan sholatnya nanti di waktu balik, iya kalau dia sudah mau. Belum terbiasa tidak mau nanti. Repot. Nabi itu indah cara ngajarkannya, dididik mulai kecil. Dididik mulai kecil, bahkan mulai di dalam kandungan pun disuruh didik. Ibu-ibu yang lagi hamil itu suruh didik bayinya dalam perut. Lu kok bisa Beb? Gimana caranya? Kalau lagi hamil perbanyak baca Al-Quran, perbanyak salawatan, masak sambil salawatan. Jadi anaknya lahir suka salawatan. Masak nganggur baca Al-Quran, anaknya lahir jadi ahli Quran. Lah ibu zaman sekarang aneh-aneh, nggih. Masak dangdutan nyanyi nih, nggih. Kucing garong. Makanya anaknya lahir jadi kucing. Mencolot sana mencolot sini, orang tahu mulai. Nah, jadi semuanya sudah dimulai. Nanti kalau sudah umur 10 tahun, kalau itu anaknya laki-laki perempuan pisah ranjang. Jangan ditidurkan bareng sekamar. Masalahnya kamarnya cuma satu bib seket, ya. Dikasih sekatan, ya. Nanti kalau sudah menikah, baru si ayah itu mengatakan kepada putrinya, "Nak, mulai yang hari-hari yang lalu kamu menjadi tanggungan saya dalam hal pendidikan. Kalau kamu tidak sholat, ayah yang juga disalahkan sama Allah. Kamu dosa, ayah pun juga dosa. Sekarang kamu mau menikah. Setelah menikah nanti tanggungan pendidikanmu ada di tangan suamimu." Nah, makanya suami hendaknya mendidik istrinya. Jadi istri harus dididik sholat. Tidak cukup, sudah Beb saya sudah nyuruh sholat, kemudian tidak mau istri saya, sudah saya sholat sendiri. Tidak bisa seperti itu. Nanti ketika di akhirat Allah tunjukkan, ketika jenengan mau masuk surga, Allah tunjukkan istri jenengan nuntut, "Ya Allah, itu suami saya kok masuk surga, sedangkan saya istrinya kok masuk neraka. Dulu saya tidak sholat ya Allah karena suami saya sibuk sholat sendiri." Nah, jadi orang tua, suami, ibu kepada anaknya itu harus saling mendidik, karena takut kita ahli ibadah tapi anak kita tidak ibadah, jadinya kita masuk neraka. Nggih, naudzubillah. Insyaallah ya, mugi-mugi semuanya yang mau menikah
diberikan kemudahan ya, bisa mendidik istrinya, bisa mendidik pasangannya ya. Niatkan ketika menikah untuk semakin menjadi lebih baik ya. Dan juga semoga yang hadir di sini semuanya dimudahkan untuk bisa membimbing keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.